Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng kita di sini di Jerit Malam Pro dalam acara ngobrol santuy seputar misteri. Kali ini kita lagi berada di outdoor ya. Kita lagi pengen suasana baru aja nih. Kita ada sedikit mau bahasan cerita tentang kisahnya Cemong yang kemarin habis naik gunung. Itu Mister Cemong Jadi bang, iklan ada motor lewat. jadi bang. Gak apa-apa ibu. Lanjutnya, hati bang. Ada motor lewat guys. Semoga selamat dalam Semoga tujuan. selamat sampai tujuan. Ada lagi baik. Jadi bang. kita pengen angkat kisahnya Cemong, yaitu naik gunung apa Mong? Kencana. Gunung Kencana. Di sini sebelum cerita kita pengen minta subscribe-nya, like and comment dan juga share. Dan klik tombol notifikasi biar kalian dapat video terbaru dari kita. Kita juga pengen doain saudara kita nih Adam yang saat ini belum bisa duduk bareng. Beliau lagi sakit, kita doain biar sembuh. Amin. Biar diangkat penyakitnya. Amin. Biar sehat, biar bisa kumpul lagi. Dan juga nggak lupa buat teman-teman yang udah subscribe, kita doain biar makin lancar rezekinya. Amin. Biar sehat. Amin. Biar dilancarin segala urusannya. Lanjut ke cerita Mong ya. Lalu Kenapa tuh? kita kan di sini ada anggota baru, masa kagak perkenalan sih? Oh iya. Ini ada dulu nih. Di sini Jerit Malam Pro ada anggota baru. Anggota barunya ini namanya Iqbal. Coba buka dong topinya Bal, biar teman-teman lihat. Nah, Artis Korea. dadah dulu. Dadah dulu. Perkenalan dong. Kenalan enggak tuh? Perkenalan. Jangan perkenalan. Saya ada jelek tambah jelek. Di sini anggota baru kita namanya Iqbal. Dia antusias, katanya pengen gabung di kita. Gimana sih istilahnya untuk seputar dengan sejarah, misteri dan gaib. Gitu. Di sini juga ada suhu kita nih, Bang Leo yang mungkin nanti pengen ada sedikit games buat Iqbal. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan suhu kita kembali. Ada beberapa konten kita kagak ada. Sibuk Bang ya. Ya begitulah. Kayaknya habis garap sawah sehektar kan ini ya. Jadi nggak nongol-nongol. Stadion. Tangan sampai kelang sih tuh. Di episode kali ini Lagi belum? Nah, lupa mana? Halo, udah. Halo di acara kemarin dulu ya. Di episode sekarang ini kita dibantuin kameramennya sama Habib Sehon. Habib Sehon Alatos. Di belakang layar kita ada Habib Sehon yang bantu sebagai kameramen. Dan juga ditemenin sama Bib Aji. Ya enggak, bukan. Enggak boleh. Sama Aji. Bib dong, Habib. Dibantu sama Aji yang nemenin buat sebagai kameramennya Habib Sehon. Terus ada tambahan lagi Mong? Hah? Nggak ada sih. Nggak ada, kalau nggak ada ngopi Mong. Udah ngopi kita. Biar santuy. Jadi gimana Mong ceritanya Mong? Ayo. Oke, kita mulai aja nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya itu dimulai dari ada Cemong. Cewek Mong? Cowok. Ada yang kedua, dia itu antusias pengen naik gunung. Dia nanya lah Cemong ya kan, gue mau naik gini gimana? Ya udah gas, kata Cemong gitu. Akhirnya Cemong tanya, mau lo mau naik gunung kemana sama anak-anak? Dan dia jawab, ke Kencana. Berapa orang? 8 siapa aja? Anak-anak
anak-anak sini doang, anak-anak rumah. Kayak Wibi di situ. Ada Akbar, ada Rafa, Ismi, ada ceweknya juga kan, Ismi, Rizka, Tamara, terus Mus, terus Najwa. adik gua tuh udah terakhir 8 orang. Dan akhirnya kan gue tanya berangkat kapan, insya Allah minggu depan lah gitu kan. Oh ya udah oke. Gue di situ agak tenang karena di situ ada temen gue beberapa orang yang udah pernah naik gunung, ya kan. Jadi akhirnya gue sempat memutuskan untuk nggak ikut karena gue juga kan udah gue pernah bilang kalau kencana itu kita bukan capek di trek, kita bukan capek saat kita jalan ke atas puncak, enggak. Betul. Kita capeknya tuh di jalannya, di bawa motornya menuju ke base camp karena jalannya juga pertama berliuk-liuk, terus tanjakan mulu dan bebatuan. Bener-bener bebatuan, nggak ada aspal kayak gini, nggak ada. Akhirnya udah, habis itu udah gue kasih tahu apa aja yang harus diinin. Udah tiba H-1 sebelum berangkat nih, ya kan? Gue nanya ke adik gue, lu diizin apa pak? Belum mak, ternyata ntar malam. Oh yaudah izin dulu di sana. Kayak dia izin kan tuh, maghrib tuh dia izin. Gue lagi di atas, gue turun ke bawah, gue ngomong, lu nggak ikut tak? Kagak kayak, gue ikut sana jagain adik lu. Kira gue nurut dong sama bokap gue ya kan, karena gue tahu bokap gue kayak gimana, ya kan. Gue udah tahu dah. Henry. Iya. Kira ya udah, oke, gue ikut. Kira udah gue prepare, malam itu gue prepare sama anak-anak prepare. Nah besoknya prepare, akhirnya nambah gue kan 1 jadi 9 orang. Kira udah pas siangnya kita beli logistik, beli segala macam lah, keperluan yang buat di gunung, kita prepare buat tenda segala macam. Kita mutusin berangkat dari sini habis maghrib kalau nggak salah. Iya habis maghrib. Gue mutusin berangkat dari sini habis maghrib. Keadaan hari Sabtu. Iya Sabtu, malam Minggu. Jadi gue nge-trek. Jadi gue pengen nge-push tuh trek malam. Ya, jadi di sini berangkat dari habis maghrib. Nah, udah semua peralatan gue lengkap. Naik motor. Di situ gue sendiri. Gue bawa motor gue. Jadi gue bawa motornya sama temennya. Ceweknya gua nggak kasih bawa motor sendiri kan, tadi kan cewek ada yang mau sama cewek, gua bilang jangan, cewek naik sama cowok. Bener udah pas di sini gua briefing sama anak-anak, gua bilang jaga omongan atau jaga sikap karena kan kita kan bertamu istilahnya ya kita bertamu ke tempat orang, udah gitu kita kan nggak tahu penguasa di situnya siapa atau siapa ya kan. Udah cuman di situ nggak tahu kenapa feeling gua tuh nyuruh bawa satu cincin nak. Kan kalau misalkan ini banyak yang bilang jangan bawa apa-apaan di gunung, Cincin cuman kawin. bukan cincin kawin, astagfirullahaladzim, bacin lah. Batu cincin. Batu cincin. Kira cincin kawin. Kita kawin nggak belum? Iya, Allah, jodoh jodohnya ya. iya. Belum kawin bro. Gak ada jodohnya ntar. Amin, udah jangan ngomong jodoh. Habis cerita ini ada jodohnya. Amin, udah ya kan? Ngirit. Belum kawin bro. Emang lu udah? Tuh. Lu mau sekolah? Udah ngomong Lanjut. Nungguin loh. Nungguin cerita selanjutnya loh. Jadi akhirnya gue putusin ya udahlah gue bawa dan gue kantongin di sebelah kiri. Dan Cincin itu. Iya cincin itu. Gak emang pakai ya, emang kantongin doang. Kantongin. Emang kantongin sebelah kiri kemo sama korek, ya kan? Korek nih mau korek. Berangkat lah, habis baca doa, ngobrol bentang rokok, berangkat di jalan tuh. Udah tuh, mulai dari pas berangkat itu tuh, mulai ada kejanggalan, ya kan? Keganjelan. Kejanggalan. Kali itu. Kejanggalan. Kantong. Mulai dari ada kejanggalan. Yang pertama, cemong yang ngerasain jalan naik motor pada saat nyampe Katulampa. Mungkin yang sering ke puncak tahu Katulampa. Tahu. Ya kan? Kan pertigaan tuh belok kanan, ya kan? Lurus dikit.
gelap, terus lurus lagi. Ada tanggul pertama. Iya, tahu bilang. Nah, kan tanggul pertama tuh. Pas di tanggul pertama kantong gue dingin tiba-tiba kayak ada es. Gue jalan terus dong ya kan. Kata gue apaan kan paling cuaca doang ya kan. Jalan, tapi masih tetap dingin nih kantong, dingin banget. Posisinya di kantong lu doang. Di kantong gua, kantong kiri gua. Gua berhenti. Gua cek dong. Kita ke Wibi berhenti belakang gua. Ya kan? Kenapa, Mong? Kantong gua dingin. Karena kata Cemong gitu ya. Kantong lu dingin kenapa? Gua ambil, gua meriksa dong, mau enggak mau. Pas gua periksa, kan di sini ada cincin sama korek. Masa koreknya pecah? Gimana caranya? Korek nih, kita taruh kantong. Ya kan, sama cincin bisa pecah tuh korek. Berarti dingin itu dari gas korek. Iya, jadi dinginnya tuh dari gas korek kak, itu pecah. Dari gas korek berarti dinginnya. Dinginnya dari gas korek. Kira ya udah, Cemong belum mikir kemana-mana dong. Mungkin ya mungkin atau kegesek atau emang Ketekan koreknya ya. ini ya ketekan ya kan. Korek Udahlah, rapuh, Cemong buang ya mungkin kan. kayak hatinya Cemong rapuh. Ya Allah. Sedih lagi udah. Di sini helm. Terus Bang. Kira Cemong Hancur ini ya. buangin udah. Terus dia Cemong suruh jalan lagi. Nah, udah tuh nggak ada apa-apa lagi kan. Keluar Katulampa, keluar BP, Gadok, kiri kan tuh. Nah di situ teman gue mutusin mau lo di depan buka jalan karena kan motor gue gede, udah gitu kan gue sendiri. Oke, lo pada bisa ngimbangin nggak? Insya Allah bisa. Ayo udah, gue duluan pak. Kayak duluan. Pada saat mau nyampe, lo tahu ini gak sih yang sebelum kita nyampe Warpat kan ada belokan tuh, belokan begini. Letter S gini, terus letter S gini ada jembatan. Oh iya yang tahu tangga. gua. Nah, Tahu. sebelum nyampe situ teman gue hilang yang belakang nih, nggak ada tiba-tiba, ya kan? Lo tahu? Gue berhenti nih. Tuh, Ya Allah. Villa Soekarno. Villa Soekarno. Kalau kata orang situ ada Villa Soekarno di situ. Ya sebutannya Villa Soekarno. Lo tahu? Enggak. Dengar cerita aja dulu. Ini gue udah Terawang tahu pas bentar. Udah. Kira gue mutusin berhenti dong, dan teman-teman gue juga akhirnya di belakang ngelakson. Gue berhenti agak jauh dari anak-anak. Ya kan, motor gue tinggal. Gue tahu nih pasti ada sesuatu nih. Gue ke belakang, gue lari. Gue tanya di situ yang paling tua dong. Yang setelah gue paling tua ada Mus namanya. Kan? Mus. Oh no si Wibi no, tadi hampir jatuh. Hah? Hampir jatuh. Gue kaget dong ya kan, hampir jatuh. Emang jatuh kayak gimana? Jadi tuh ceritanya Wibi bawa motor nih. Biasalah namanya anak-anak kan ngobrol ya kan, bercanda. Nah, tiba-tiba kata dia tuh stang ngebanting ke kiri. Tiba-tiba tuh mau. Tiba-tiba stang ngebanting ke kiri. Nah, tapi anehnya udah ngebanting ke kiri. Nah, dia bisa ngimbangin nih ke kanan. Tapi ban belakangnya itu ngegecol ke kiri. Oh kayak nolak gitu ya? Iya nolak, ngegecol ke kiri, grek gitu. Terus kan kalau jalanan puncak kan, ini jalanan, terus kayak ada paritnya gitu kan, masuk tuh ke paritnya, grek sekali. Mus teriak, Bi lo jangan bercanda Bi. Set, jalan lagi begitu lagi, gerak sampai 2 kali. Jadi ini setang kayak ada yang belokin begitu ya? Iya, kayak ada yang belokin. Gerak Bi lo jangan bercanda Bi. Kagak Mus, beneran gua kagak bercanda kata Bibi kan gitu ngotot ya kan. Udah akhirnya di situ gue suruh berhenti, gue suruh ya udah istirahat dulu dah, tar dulu dah, berhentiin dulu karena kan satu motor juga motor Wibi ya kalau dibilang kurang sehat emang kurang sehat ya kan. Udah habis itu entah kenapa pikiran gue ini cincin, tiba-tiba gue punya pemikiran nitip ke Wibi, taruh di tasnya Wibi. Gak tahu dah itu ya kenapa ya. Udah kira cuma taruh Bi gue nitip apaan mau udah biasa udah kan kalau mereka kan udah tahu ya udah biasa. Oh ya udah berangkat lagi dah tuh habis itu ya kan. Udah akhirnya gue mutusin gue nggak di depan, gue di belakang duluan. Gue mutusin gue buat di belakang, gue mantau anak-anak. Udah tuh nyampe pos pertama, base camp pertama buat pembayaran motor. Di depan. Itu gue berhenti dulu, gue ngobrol dulu. Motornya jual Agak. buat parkir? Bukan buat parkir, jadi kayak masuk ke cagar alam itunya ya kan. Depok. Wow. Sawangan waduh. Iya. Udah tuh di situ kita ngobrol-ngobrol, kita nanya si Maxi udah kelar, terus ada yang ngencing juga.
Nah duduk nih kita ya kan, pas pengen jalan, Mau air kecil kali ya. iya buang air kecil, kita ngobrol bentar, terus emang mutusin, jalan yuk, karena di situ menunjukkan pukul jam 10 Malam. malam. Berarti misalnya 10. pagi dong ke atas berarti. Gua sampai atas jam 2 jam 3-an. Dan di atas dulu perjalanan belum kelar nih. Tadi dulu kan dia nanya, kita kasih tahu. Udah. Nah, tapi pas pengen jalan, tiba-tiba Cemong ngomong tanpa Cemong sadari, anak-anak juga langsung, apaan sih lu bang? Yang Cemong tanya tuh apa? Ini kayak ada yang kurang. Siapa ya? Ah lu gila lu bang. Kagak beneran kayak ada yang kurang ini. Siapa ya yang kagak ada? Tiba-tiba tuh gue nanya kayak gitu. Ah lu gila lu bang. Orang kita cuma segini doang. Coba deh hitung. Hitung sama anak-anak pas 9. Oh, iya juga ya 9 gue bilang. Ini siapa yang kurang? Oh, udah lanjut. Gue mutusin buat lanjut. Nah bisanya ente bilang ada yang kurang. Emang ada 10 orang. Gak tahu, Wak. Jadi Cemong lagi duduk nih. Cemong duduk ngobrol sama anak-anak. Nah pas pengen jalan tuh Cemong tiba-tiba kayak ada yang kurang. Siapa ya? Di luar kesadaran dia Heeh, ngomong. di luar kesadaran Cemong tuh Cemong ngomong gitu. Oh jadi di luar sadaran dia ya, dia ngomong begitu ya. Kayak ada yang kurang siapa ya? Begitu. Ah lu gila lu bang, kalau kagak ada siapa-siapa lagi kan kita 9 orang doang. Sopian kan nggak jadi ngikut gitu. Ya udahlah. Oke. Udah nggak Cemong permasalahin di situ. Dan mutusin buat jalan lagi tuh. Dan mutusin buat jalan lagi. Kita habis bayar simaksi, jalan naik ke atas, kan batu-batu mulu tuh. Wah udah batu-batu mulu. Dek. Nah, gue di situ mutusin paling depan. Emang anak-anak juga bilang, "Mong lu depan ya." Iya siap, gue mau buka jalan. Gue di depan. Cuman yang belakang tungguin motor Wibi. Karena kan motor Wibi Pak ini apa sih namanya? Pelaknya jari-jari. Tahu sendiri kalau ini kan nggak bisa kenceng ya kan. Jadi harus pelan-pelan banget. hancur, ya. Iya, jalanan hancur. Udah. Pada saat gue di depan kan apa sih namanya? Ladang pohon teh kan luas tuh. Luas pisan. Oh parah, luas pisan Banget. tak. Nah di situ ada Pisan. ada lapangan nih, ada lapangan bola. Nah lapangan bola, nah di sana kebun teh lagi. Nah di situ Cemong kayak ngeliat api gede nih sama, ih ada orang tuh di tengah-tengah. Nabun ngomong. Iya, nabun. Cemong mikirnya nabun kan. Tapi kok lama-lama redup naik. Redup naik. Apinya. Api naik terus hilang. Temen Cemong nyampe nih, lu ngeliatin apaan sih, Mong? Api. Kagak, bintang jatuh. Gue gituin, malah kagak ada bintang, ya kan? Oh lo jadi Iya. lo ini deh. Iya, kita Alasan gitu ya. Kita biar udah Cemong yang tahan sendiri deh, ya kan? Jangan sampai anak-anak tahu Jangan dulu nih sampai gitu anak-anak ya. tahu dulu ya kan. Udah ketemu sama pendaki nih kan di jalan. Udah, "Bang duluan Bang." "Iya, hati-hati." Udah. Nah, pas nyampe pertigaan Citayam. sekolahan. Sekolahan. Nah, jadi kan kita kan ngelewatin kampungan dulu nih. Nah, itu ada sekolahan, SD apa SMP gitu, Cemong lupa. Nah, kita berhenti di situ karena satu motor ketinggalan yang belakang si Rafa. Ternyata bannya bocor. Iya loh. Tinggalan lagi itu. Bannya bocor sampai apaan? Cairan yang ban tubles nih. Buber. Keluaran. Udah akhirnya mau nggak mau satu naik ke gua dong. Yang naik ke gua tuh si Rizka. Ada Cewek tuh. cewek. Ngomong wah. Ya Allah. Dingin kan di puncak. Udah, ya kan? Naiklah si Rizka sama gua. Jalan lagi naik motor, maksain dulu akhirnya dah. Maksain sampai atas, sampai base camp lah ibaratkan. Sampai base camp. Pada akhirnya gua nyampe nih base camp nih, udah nggak ada, alhamdulillah. Udah nggak ada apa-apaan lagi tuh. Gua nggak ngeliat apa-apaan lagi, gua nggak ngerasa apa-apaan lagi. Sebenarnya sih banyak, cuman Banyak, iya. kayak ya udahlah. Buat nampung Iya, sendiri ya aja udahlah. Ibaratkan lu gua di dalam hati gue juga mikirnya gue kesini bukan buat macam-macam. Gue kesini cuma mau pariwisata. iya mau pariwisata, tolong terima gue. Dan kalau misalkan ini ya pokoknya kita selayaknya kita bertamu lah, ya kan. Udah sampai di base camp, warung tempat penitipan motor. Di situ kita mutusin buat ngopi-ngopi dulu bentar, ya kan. Ngopi. Nah, kita di situ nyampe jam 12 atau jam 1 gitu. Nyampe situ jam 1 atau jam 12. Udah kelar itu
anak-anak nanya, bang lu nggak ganti celana pendek, lu nggak ganti celana panjang, lu pakai celana pendek doang. Iya nggak apa-apa, gue pakai celana pendek aja. Udah akhirnya gue jalan ke atas kan, jalan. Pada saat nyampe jembatan Sambalado, gue bikin informasi di depan tuh Rafa, Wibi, adik gua, terus Akbar, cewek, Akbar, Cewek lagi gua, Mus. Pokoknya cewek ini yang 3 di tengah. iya. Jadi di depan gua, di depan gua Akbar, baru cewek 3. Nah, Akbar, gua dulu, Iya, lu. gua, Mus. Hmm. Nah, jalan nih gue kita naik Sambalado, ya kan kayak tangga gitu ya. Kalau yang pernah naik pasti tahu ya kan, tanjakan Sambalado. Ayu Ting Ting. Ya bukan Ayu Ting Ting. Emang nama tanjakan Sambalado. Soalnya Ayu bikin Ting Ting ya? bikin kaki panas. Kan kalau Sambalado panas ya di lidah. Kalau ini kaki bikin panas. Kaki. Oh, Sambalado tuh ada jembatan Sambalado. Iya, jadi itu Sambalado, dia Sambalado, Sambalado. Asik. Lagu Ayu Ting Ting. Terus Udah tuh, ya kan. Nah, pas ada saat naik tangga, pas di tengah tangga mulai tuh ngerasa lagi des, waduh apaan nih, ya kan. Udah cemong mungkin perkenalan kali ya, mungkin mereka ngingetin ada gua di sini gitu mungkin ya. Akhirnya cemong mutusin buat Mus lo di depan gua aja, gue jadi paling belakang. gue jadi sweeper. Iya. Gue jadi sweeper ya kan. Bola. Oke. Akhirnya gue mutusin gue jadi sweeper. Udah. Nah, pada saat tanjakan terakhir itu agak ribet karena pegangan kanan kirinya udah nggak ada kan. Jadi kita harus kayak ya merangkak sedikit lah. Gue ngeliatin anak-anak dulu naik. Pada saat anak-anak semua udah naik, nah yang udah duluan naik nih teriak, woi lama amat, sabarlah karena ada cewek. Gue bisa teriakan lah biasa kalau di gunung ya kan. Udah pas sampai di atas, jadi gue terakhir nih nyampenya, ya kan. Gue naik, nah anak-anak tuh jadi habis naik tanjakan terakhir agak landai gitu. Nah terus ada pohon kayak tumbang gitu, Rindang. iya rindang. Jangan. Anak-anak lagi pada duduk di situ kan. Nah dan niat gue juga ya udahlah istirahat aja dulu di sini ya kan. Gue jalan, pada saat gue mau duduk gue nengok ke kanan dulu nih, entah kenapa gue pengen nengok ke kanan kan. Pada saat gue nengok itu ada di sela-sela pohon itu bener-bener orang kayak ngintip gini des, dan gue spontan ngomong apa, jalan semua jalan, Hanya lu doang tuh yang lihat tuh. gue doang yang lihat. Kenapa ya, udah jalan, gue bilang jalan. Oh iya udah paham. Akhirnya teman-teman gue paham dong, ya kan. Udah jalan, kita terus sampai atas, jangan ada yang bilang udah. Dan sumpah itu gue bener-bener ngeliat jelas, bener-bener kayak jadi ini pohon, nah dia di sini nih, gitu. Posisi ngintip tuh. Iya, bener-bener posisi ngintip. wujudnya apa wujudnya tuh? Wujudnya gede. Apa kayak sosok genderuwo kah? Kalau dibilang gondorwo enggak, Bukan. tapi ya udah gede gitu. Tinggi. Hitam. Iya, udah begini ngintip. Ngintip gitu. Hitam lain? Mungkin. Hah? Warna hitam. Gua. Hah? Warna hitam. Hitam. Ada. Adam kali. Boleh. Iya, Kan kata lu ada yang kurang. Oh iya bener ada. Diam ya. Bener boleh. Terus. Udah. Kira jalan lagi kan. Cuman posisi udah berubah. Yang di belakang gua. Pokoknya anak-anak gua suruh duluan, yang di belakang gua, cewek 3, Ismi, Rizka sama Tamara dan Akbar. Akbar sih bawa gitar kan, emang gua suruh bawa gitar gua. Udah. Mereka jalan duluan. Nah, yang cewek capek nih ceritanya, akhirnya gue berhenti dulu. Nah, pas kita berhenti itu di tengah trek, gue ngobrol ngalor ngidul, dia ketawa pak. Cuman alhamdulillahnya gue doang yang denger. Udah pas di situ udah akhirnya gue hirauin lah. Udah mungkin emang mereka ada di situ ya kan. Itu gue naik ke atas, anak-anak udah lagi pada bangun tenda. Gue nyampe atas itu sekitar jam 3-an apa jam 2-an gitu. Lumayan lama juga gue nge-trek. Udah habis bangun tenda, gue masuk ke tenda masing-masing. Yang cewek beda tenda sama gue jadi di satu tenda tuh berenam. Kan gue kayak ikan pepes, belum
itu gue masak nasi dulu, masak makan, pokoknya makan lah ya kan kayak biasa di gunung, makan, minum, ngobrol, ngerokok, ngopi, kelar, tidur pagi nih. Nah, pagi udah tuh alhamdulillah pas gue di atas itu alhamdulillah udah gak ada kejadian apa-apa lagi ya kan. Akhirnya kelar itu gue langsung mutusin sama anak buat foto-foto dulu ya kan, sama anak-anak gunung ya kan pasti foto-foto. Foto-foto akhirnya gue turun dari atas itu sekitar jam 12 siang. Alhamdulillah tuh di jembatan Sambalado, pokoknya pas kita trek turun tuh alhamdulillah gak ada apa-apaan, gak ada kendala apa-apa, sampai di pos bawah yang dekat Sambalado buat bayar naik ke Sambalado ya kan. Habis itu tiket. iya bayar tiket. Kira gue udah tuh anak cewek pada mau ke kamar mandi, ya udah sok ke kamar mandi, yang mau kamar mandi ya kan. Habis itu udah kita jalan mau pulang nih ya kan. Posisi jalan lagi ke bawah tuh lumayan jauh ke tempat penitipan motor. Nah tuh acak-acakan tuh nggak beraturan, jadi udah semau lu dah. Gue iya udah semau lo, iya namanya udah turun kan, ya udah kita nggak mikirin barisan lagi, udah semau lo. Tiba-tiba pada saat itu adek gue hilang. Rajuan. Gue nanya, adek gue kemana? Jalan bang, duluan bang ke depan. Lu serius beneran jalan duluan ke depan? Akhirnya mau nggak mau gue nge-push dong. Nyari. Iya, nge-push dong gue ke depan. Gue udah emosi di situ. Gue nih anak kebiasaan. Sendirian lu. Gila gue bilang. Walaupun ya ibaratkan tuh gunung nggak terlalu gede kan, namanya resiko kayak gitu kan nggak ada yang tahu. Yang ada gue pulang ketimpungan gue. Kalau dia kenapa-napa ya itu. Kan? Nah, akhirnya mau nggak mau gue nyari dong. Di jalan nih ternyata sama dua pendaki. Gue nggak tahu tuh pendaki dari mana. Jadi dia ini dua pendaki, nah dia di belakangnya nih. Gini. Ikutin. Iya, jadi mepetin dua orang pendaki yang nggak tahu tuh dari mana tuh. Gue cuma emang teriakin kan sama anak-anak. Wah. Jadi dia berhenti tuh. Udah, yang samperin, lu ngotot dong. Lu ngapa sih jalan duluan? Kan udah gue bilang bareng-bareng. Kalau lu kenapa-napa gimana? Bukan gitu Kenapa ya gue bilang? Jadi tuh ada yang ngikutin gue kakek-kakek. Gue diem langsung speechless. Kakek-kakek beneran ada yang ngeliatin gue dari pas turun. Dari pas kita turun dari puncak tuh kakek-kakek ngeliatin gue. Kakek ngeliatin gue terus tiba-tiba ada di sini kayak ngikutin gue. Gue panik gitu deh. Kenapa nggak lo ngomong sama gue? Beneran gue panik Ini dulu lo lain kali jangan kayak gitu. Kalau ada apa-apa lo bilang sama gue. Kayak gue gituin dong. Iya, gue minta maaf. Udah akhirnya dia minta maaf sama anak-anak. Itu emosi gue agak meredam dan dia juga alhamdulillah ngapain siapa gitu ya kan. Udah akhirnya gue gue nggak mau nanya, panjangin karena kan posisi udah mau pulang juga udah capek kan. Ya akhirnya jalan balik motor udah di nyentuh jadi beban, jadi di tempat penitipan ada ternyata beban, alhamdulillah ya kan. Ya ke bawah. Pada saat turun jadi anak-anak di depan nih, nah gue dua terbelakang, di belakang gue ada Wibi. Gue ngimbangin Wibi ya kan, walaupun itu motor gede gue ngimbangin Wibi. Nah depan gue ada Akbar. Anak-anak udah nyampe, udah jauh, jadi nih jalanan gini nih lurus, nah, terus belokan turunan, nah terus landai. Nah anak-anak udah nyampe sini, gue pas banget di sini, gue nengok ke belakang, Wibi gak ada. Gue stop, gue ngeliat ke atas, itu motor Wibi mati. Dan gue teriakin si Akbar, "Bah, samperin yuk sama gue." Ayo, gue jalan. Motor gue tinggal di situ ya kan, gue jalan ke atas lagi. Gue benerin motor Wibi dulu kan, kelar, udah bisa nyala, jalan nih gue ceritanya. Udah bisa nyala kan Bi? Udah, lari. Gue lari. Nah, jadi kan di jalanan begini turunan. Nah, di sini kebon teh nih. Kebon tehnya tuh kayak miring begitu, kayak miring, ya kan? Dari situ ada yang nerak nama Cemong. Mau, kencang banget, kayak di samping uping. Pak, Akbar denger juga, baru denger bang. Iya, bang, ada yang manggil. Coba lu lokit yuk, kalian anak-anak. Cemong begini, kagak ada, anak-anak jauh banget. Cemong ngetes dong. Kalian anak-anak kali suara kenceng kali ya. Gue teriak, kagak ada yang denger, sampai 3 kali baru anak-anak denger.
itu bener-bener di kuping gue Mong. Seketika Gue langsung berhenti. Tak, siapa yang manggil bang? Iya tadi dia manggil lo. Ini dua-duanya denger nih aneh. Dengar. Coba mau lihat. Oh iya. Anak-anak jauh di bawah. Gua Pusing nggak ada teriak-teriakan. tuh pas lu lihat? Nggak ada. Orang langsung jurang begitu, miring. Buset ya kata gua. Jadi gua manggil anak-anak dan udah akhirnya anak-anak udah pas udah ini udah ngumpul lagi nih. Gua bilang udah kita barengin aja, jangan ada yang duluan, jangan ada yang inian. Kita barengin semua sampai bawah. Kita baca doa dulu. Terakhir nih penutupan kita sebelum jalan kita baca doa. Dan alhamdulillah sehabis kejadian itu ya nggak ada kejadian lagi apa-apa. Gue pada selamat sampai rumah. Cuman ya itu yang tadi masih banyak pertanyaan dari perjalanan gue yang itu, seperti yang itu yang tadi tiba-tiba ada orang teriak atau kakek yang ngikutin adik gue dan ada orang yang ngintip, gue nggak tahu itu siapa. Terus kenapa tiba-tiba korek di kantong gue bisa pecah, ya kan? Terus kenapa tiba-tiba ban motor ada teman gue bisa ngegecol gitu sampai 2 kali, kan nggak mungkin pak. Misalkan kalau misalkan itu kayak gitu ngegecol mungkin sekali doang kali ya, ini enggak pak, abis ngegecol tak ya balik lagi jalan dikit ngegecol lagi. Jadi ini mah dari awal perjalanan emang udah ada gangguan bang ya. Dari awal perjalanan ya. benar. Dan alhamdulillahnya di situ Cemong nurut sama bokap, ikut. Bener, coba lu ngikut ya. Nah gue nggak tahu deh, Adek lu kenapa? gue Yakin. nggak tahu deh. Bisa ke bawah sama 2 pendaki. Yang kita nggak tahu pendaki itu siapa gitu kan. Wujud manusia atau bukan ya? Manusia apa bukan kita nggak tahu tuh 2 pendaki itu tuh ya kan. Bagus lu ngikutin bapak lu. Gitu. Cuman yang jadi misterinya lagi itu kakek itu. Jadi gini yang kakek itu, apa kakek itu ngejagain adik ente? Nah bisa. Ya kan karena kan kakek itu kan istilahnya selalu ngikutin kan. Iya ngikutin. Selalu ngikutin ada di mana aja. Terus tambah lagi si adiknya ini kan ngikutin 2 pendaki itu bang. Nah 2 pendaki ini yang kita nggak tahu nih ya kan. Nah, asli manusia atau enggak? Oh, dia? bukan. Apa dia pengen nyesatin adik ente? Iya benar. Apa gimana kan begitu bang Leo? Ya kan kesimpulan itu. Dan emang jujur itu pendakian gua kedua ke Gunung Kencana, dan yang pertama gue juga merasakan hal yang sama. Jadi yang pertama itu gua pertama disasarin. Gue disasarin. Di situ juga. Mending pak, gue udah naik nih nanjak, wah bentar lagi nih nyampe ya kan, gue bilang, wah bentar lagi nih nyampe. Turun lagi ke sekolahan. Udah, gue udah lewat di sekolahan, iya, gue udah lewat di sekolahan nih, gue nanjak ke atas, turun lagi. Terus gue ngeliat apaan? Ih tuh, gue langsung bilang, lo lihat genteng apaan? Ih mau genteng sekolahan, cakep. Jadi ini perjalanan yang kedua nih yang sama adik ente iya, nih. yang ini perjalanan Nah di perjalanan pertama sempet ngalamin hal-hal aneh juga. Oh disasarin. Iya disasarin, terus di Makanya dia malas ikut yang kedua. nah itu sebenarnya kita udah males ngikut yang kedua, tapi karena pengalaman yang pertama. karena pengalaman yang pertama, karena pengalaman pertama itu juga wow sungguh. Dan bagusnya lagi ya, itu bagusnya lagi yang pas keduanya tuh dia ngedengerin kata bapaknya. Kalau nggak ngedengerin kata bapaknya nggak tahu, salah mungkin adanya. Adiknya Nah, bisa itu. jadi ikut sama pendaki yang misterius itu kan. Yang kita Gitu. nggak kenal dan lu pun nggak kenal kan. 2 pendaki itu bener manusia apa enggaknya kan kita nggak tahu. Tahu. Apalagi di situ posisi ada awal kakek-kakek. dari awal perjalanan itu mungkin ya dari beberapa orang itu mungkin hatinya udah bengkok kali nggak lurus. Dan entah di sono dia mau ngapain niatnya gimana ya kan, kita nggak tahu walau alam itu mah ya. Makanya apa ya, di mana kita berpijak, di mana kita datang, ya itu kita harus kula nuwun, kita tahu kita harus tempat itu kayak gimana gitu loh. Maksudnya Jaga kesopanan penghuninya di situ ya, Hmm, kesopanan dijaga gitu kan, perilaku, kata-kata, kata-kata paling hati penting pun juga. itu harus dijaga sebenarnya itu. Dari awal perjalanan ya. Dari awal perjalanan mungkin ya nggak tahu lah ya, mungkin dari beberapa orang itu ada hatinya niatnya kayak gimana, persona kayak Iya, gimana. kita nggak tahu juga. Pas sampai sono itu kan bebas tuh. Wah benar. Pas sampai sono kan ya kan habis makan pagi-pagi pas bebas tuh kita nggak tahu masing-masing yang anak-anak itu entah ngapain, entah ngelakuin apa kita nggak tahu. Nggak tahu benar. Mungkin entah tanda kutip ya orang-orang yang goib di situ Nggak suka. nggak seneng
tingkah lakunya ya. Makanya kurang ajar nih Iya. gitu loh. Makanya hal-hal aneh pas pulang pun bisa kejadian gitu. Karena beri peringatan lo, kasih tahu nih temen lu jangan sampai kayak lu di sini gitu, mungkin gitu kan. Walau alam nih Maya, walau alam gitu loh. Parah deh pokoknya. Ini pengalaman pertama gua ke situ. Dan untuk yang apa Mong, yang ngintip itu hitam Tinggi. hitam ya, ini rambutnya agak jabrik. Iya emang. Itu ada tadi di sini. Oh iya. Walau alam. Dari Anda bilang. Jadi saya sempat hadir ya. Sempat hadir tadi. Yang diceritain. Sebelum Cemong tadi ngomong masalah itu, dia udah hadir. Dia udah hadir. Hadir tadi di sini, udah hadir di sini. Jadi Cuman jauh, ada yang datang nih. Enggak dekat, cuma jauh tadi ngeliatin. Itu ada Yang diceritain sama Cemong, yang hitam. ada yang datang ke rambutnya sini. agak jabrik, Itu yang ceritain. Yang ngintip itu, guys. Jadi Pas tadi apa? Tadi Cemong nyebut kakek-kakek, sumpah demi Allah gue merinding langsung. di sini itu juga merinding. Merinding gua. Dan itu benar apa kata ente tadi. Itu yang ada di batu yang saya bawa. Batu gede, batu cincin. Ya kan sana ada batu gede juga. Itu ya batu yang ente bawa, yang tiba-tiba ente bawa batu. Itu wujud. Emang wujud kayak kakek itu. Merindingan. Jadi kalau buat yang bisa melihat atau yang bisa ngerasain Sebenarnya apa ya? atau Waktu indigo. pertama kali dia mungkin bisa sini bisa itu ngelihat pecah. di itu udah sekitar sini ngasih mungkin ada sosok yang kode emang sebenarnya. benar-benar ngikutin, Ngasih kode. Harus hati-hati gitu ya. Ya, kode itu. ikut nimbrung, ikut Kalau dia bisa ngedengar sama ngomong cerita yang di mah, sini. udah mendingan balik lagi lu kayak gitu. Soalnya kan emang ibarat kan kalau misalkan kodenya itu udah banyak, kayak misalkan korek pecah, terus kayak ban gocor, terus yang gue bilang kita kayak kurang orang nih, siapa ya gitu. Kalau ban gecol mah walau alam ya mungkin kendaraannya Mungkin atau kendaraan gimana, juga, iya, atau benar, gimana benar, kita nggak tahu. Kendaraan kan nggak sehat mungkin atau gimana gitu kan, atau tuh dia lagi enaknya begitu pikirannya Tapi bisa, tapi bang macam-macam. bisa juga kode bang namanya. Bisa. Namanya kita lagi berkendara lancar tiba-tiba Gecil gitu. kan kayak wah kode nih kan. Kalau mungkin kalau yang peka mungkin udah dan dilanjutin kan begitu ya. Mungkin gitu bisa jadi. Ada apaan sih nih kan gitu. Ya tapi apapun itu ya ambil hikmah aja. Benar. Hikmahnya itu ya kita harus lebih jaga sopan santun, tata krama, etika kita juga dijaga. Itu doang sih. Dimanapun kita berada, entah itu sama manusia, entah itu sama makhluk goib. Bahwasanya kan yang berpasang-pasangan Allah juga nyiptain. Nah dan yang hitam ini nunjukin ke Cemong tuh nggak sekali. Pada saat pertama kali Cemong naik ke situ, dia juga ada. Tapi posisi dia nggak di situ. Posisi dia tuh ada di trek. Jadi Cemong lagi nge-trek. Cemong cuma berempat. Ada di trek. Kalau di trek jalan. Jadi di atas. Nah di situ, di atas itu ada pohon tinggi gede. Dan di situ nggak ada batu. Dan pertama yang ngeliat itu teman gua, si Bowo. Mau ada batu gede amat ya? Gue nengok dong. Tak. Gue nyalain lagu, gue kencengin, gue jalan duluan, bocah gue geser. Tak, itu bukan batu, jalan semua lu. Duk, kayak gue posisi bawa kiri paling berat. Buk, jalan gue ram. Bener-bener begini pak. Bluk, ngeliatin gitu, udah. Jadi yang dilihat temen-temen mau batu ya. Iya, yang ngeliat mana mah batu pas Cemong ngeliat, tek, enggak. Itu bukan batu ya. Bukan. Bugonoan. Gue. Masya Allah. Pas pagi Cemong lewat situ, Cemong lihat kagak ada batu gede di situ. Setelah lu cerita tadi gue ngambil konsepnya apa yang lu bilang itu ada yang kurang. Setelah yang gue ambil tadi dalam cerita lu apa? Adek lu ternyata. Dan lu tiba-tiba adek lu hilang. Ya kan? Mungkin tanpa disadarin gue udah tahu nanti adek gue tuh bakalan ngilang sebentar. Nah, tuh. Mungkin atau Cuman mungkin ada itu- bisikan gitu ya kan ya, Cuman pikiran gua aja. mungkin bisa. Bisa judi. Juga. Oke, sekian tuh cerita dari gua, cerita pengalaman gue naik Gunung Kencana.
Gue bukan mau nakut-nakutin, gue bukan mau nyebar cerita hoak. Ini menurut pengalaman gue pribadi. Sharing. Ya gue di sini sharing. Jadi tolong kalau misalkan ada kata-kata yang nggak disenengin atau yang gue salah, mohon dimaafkan. Gue di sini cuman sharing. Jadi kita harus benar-benar kalau misalkan kita mau pergi kemana-mana atau mau berpergian lah ibaratkan, kita harus tahu. Iya, kita harus tahu tata krama. Karena kita kan nggak tahu penghuni sana kayak gimana. Oke, jadi buat para pendaki ya itu aja, kita harus jaga tata krama kita harus kudu nuwun atau ya ibaratnya kita permisi lah. Tidak berbuat kotor. Tidak berbuat kotor di tempat mereka, karena mereka juga kan bisa menilai kita punya niat apa atau kita punya ini apa, mereka bisa menilai kita. Jadi kita harus sama-sama saling menghargai. Itu aja sih. Kalau Oke guys, sampai di sini dulu cerita dari kisahnya Bang Cemong yang dari Gunung Kencana yang ada di wilayah Puncak Bogor. Buat kalian yang mungkin punya kisah menarik lainnya bisa sharing di komen, dan juga jangan lupa like, comment, subscribe, and share channel kita biar kita semangat buat konten-kontennya. Jangan lupa follow Instagram kita ya. Ada punya Instagram kan? Jerit Malam Pro. Jerit juga. Malam Pro. Ada IG-nya juga. Ada IG-nya. Boleh di follow. Atau boleh follow IG kita orang ya, ada ya. Bisa nggak punya? Ya Allah. Boleh. Kalau mau ngobrol-ngobrol atau misalkan punya cerita-cerita dan mau berbagi di sini silahkan. Kami, mau langsung ke sini ya, silakan. Nanti kita langsung. Kami Langsung apain? Nggak tahu. Langsung expose. Kami membuka Kita langsung pintu sorot. selebar-lebarnya. Ya, kita membuka pintu selebar-lebarnya untuk narasumber yang mungkin punya cerita atau punya kisah lah. Silahkan monggo datang. Kami tunggu cerita Anda di Jerit Malam Pro. Oke. Nah. Semoga di balik kisah ini, cerita ini dapat apa namanya? Hikmah Ada yang hikmahnya. diambil, pelajaran yang Ada hikmahnya. diambil. Itu aja sih. Dan paling penting tuh hidup kita bukan cuma sendiri. Jaga kesopanan, etika dah paling penting. Mau dimanapun. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.